dalam catatan sejarah Melayu Salalatu Salatin, karya Bendahara Paduka Raja atau BPR Tun Muhammad. Timang-timangannya Tun Sri Lanang pada tahun 1565. Dikatakan Melayu berasal dari Palembang di sebuah tempat bernama Bukit Sikuntang. Muara Tatang nama sungainya. Di hulunya ada pula nama Sungai Melayu dan Gunung Mahameru serta daratan Padang Penjaringan. Demang Lebar Daun yang menjadi raja di negeri tersebut, yang merupakan anak cucu Raja Sulan yang berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain dari Makedonia, Asia Barat, seorang penakluk agung di zaman dahulu kala. Demang Lebar Daun kemudian telah dipertemukan dengan 3 orang putra bangsawan yang datang ke tempatnya. Ketiga-tiga putra ini berasal dari titisan Raja Sulan. Mereka telah menunjukkan beberapa tanda kekeramatan yang luar biasa, sehingga Demang Lebar Daun mengambil berkat dari mereka. Putra ketiga bernama Sang Nila Utama ditebalkan oleh Demang Lebar Daun menjadi Raja Palembang bagi mengambil berkat dan daulatnya. Sedangkan Demang Lebar Daun sendiri dipanggil Bendahara, yang berarti tempat perbendaharaan bagi segala rahasia raja. Sang Nila Utama dikawinkan dengan Raden Chandrapuri, putri Demang Lebar Daun. Perjalanan ringkas keturunan Bukit Sikuntang itu dapat dicatat sebagai berikut. Dari perkawinan Sang Nila Utama dengan Raden Chandrapuri, putri Demang Lebar Daun, inilah asal mula keturunan raja-raja Melayu Malaka. Keturunan dari Sang Nila Utama dengan Raden Chandrapuri, putri Demang Lebar Daun yang berasal dari Bukit Sikuntang, lalu turun ke Bintan. Tidak beberapa lama di Bintan, lalu ke Temasik atau Singapura. Sang Nila Utama bergelar Seri Teri Buana, mulai berkerajaan di Temasik atau Singapura pada sekitar tahun 1160 sampai beberapa keturunan. Pada masa pemerintahan Seri Maharaja Iskandar Shah, Singapura diserang dan dikalahkan oleh Majapahit yang datang dari Jawa pada tahun 1251. Setelah Singapura dikalahkan, Seri Maharaja Iskandar Shah keluar dari Singapura, membuka kerajaan di Melaka. Setelah Singapura diserang dan dikalahkan oleh Majapahit yang datang dari Jawa pada tahun 1251, Raja Malaka Seri Maharaja Iskandar keluar dari Singapura, membangun kerajaan di Melaka, berkerajaan di sana sampai 6 keturunan. Pada tahun 1488, Sultan Mahmud Shah I, ibni almarhum Sultan Alauddin Shah Riayat Shah I atau Sultan Melaka terakhir, mewarisi tahta kerajaan Melaka yang telah mencapai puncak kejayaan dan kekuasaannya dan merupakan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Bendaharanya yang membuat keunggulan Melaka adalah Bendahara Tun Perak. Sultan Mahmud I yang memerintah di Melaka sekitar 1488 sampai 1511 merupakan Sultan Melaka VI terakhir. Pada 10 Agustus 1511, sebuah armada laut Portugis yang besar datang dari India masuk ke Melaka dikepalai Alfonso de Albuquerque. Dia minta untuk membina markas Portugis di Melaka, tapi tidak dibenarkan oleh Sultan Mahmud. Melaka diserang, dikepung, dan berhasil ditaklukkan oleh Portugis pada 24 Agustus 1511. Sultan terpaksa mundur dari Melaka pergi ke Hulu Muar, kemudian ke Pahang, dan minta bantuan dari negeri Cina tapi gagal. Setelah 1 tahun kemudian, keluar dari Pahang masuk ke Johor, membuka kerajaan di Johor. Tidak berapa lama tinggal di Johor, Baginda pindah lagi ke Bintan Riau, menjadikan Bintan Riau sebagai pusat pemerintahannya dan pelabuhan pusat perdagangan menyaingi Melaka. Tahun 1526, Portugis datang menyerang dan memusnahkan ibu kota Bintan. Sultan lari dan masuk ke Kampar Sumatera. Setelah selama 12 tahun bersemayam di Riau, Baginda mangkat di Kampar 2 tahun kemudian. Pada tahun 1528, digelar Markum Kampar. Jadi kerajaan Melaka mengalami kejayaan dan kebesaran kekuasaannya selama kurang lebih 110 tahun, sekitar 1400 sampai 1511, hingga akhirnya Sultan Mahmud Shah I atau Sultan Melaka terakhir lari keluar dari Melaka membuat kerajaan di Johor akibat penyerangan dan kekalahan oleh Portugis pada Agustus 1511.
cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.